orang di dalam pemerintahan Indonesia yang punya kuasa untuk menghilangkan informasi yang benar tentang Israel dan menggiring media untuk melakukan pembodohan kepada publik. Itulah sebabnya dari YouTube saya tiba-tiba di strike. Dari tadi kita nggak ada ngomong hal-hal yang tidak baik. Semua kita hanya menyampaikan, bahkan judulnya pun tadi kita cukup bagus, media Indonesia berdusta tentang Israel. Nah, dan nampaknya benar-benar ketika kita sedang mau cerita yang benar, lalu langsung di strike. Ini nggak mungkin bisa. Saya tahu sekali bahwa yang kita tayangkan tadi tidak melanggar aturan di YouTube. Nah, kebetulan YouTube CPZ itu dulu saya buatnya waktu di Indonesia. Kalau yang Hagios Eropa ini saya buat di Eropa. Ya, jadi memang ada sesuatu yang salah yang saya yakini. Ini pasti ada yang salah, something wrong di atas sana itu ya. Silakan Pak Laksamana Ponto untuk menanggapi pertanyaannya Pak Gajah Mada tadi mengenai proxy war-nya Iran dengan Amerika tadi. Harus dinyalakan dulu ini ya. Tadi jelas itu dari Pak teman saya Pak Tobing itu. Jadi kalau kita diserang sama Malaysia seperti begitu, ya akan sama seperti kata Netanyahu tadi, sudah pasti itu. Kasus Ambalat saja sudah seperti itu, kita sudah panas. Ambalat itu masih ya tidak separah Hamas menyerang Israel. Kita sudah panas seperti begitu. Apalagi kalau itu, pasti serupalah dengan Netanyahu. Itu akan sama. Kalau si proxy saya kira tadi Pak dari teman saya Pak Tobing, Jenderal Tobing sudah jelas. Lalu kemudian untuk Indonesia memang begini, karena Indonesia ini sudah terlanjur menyatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga semua politikus harus sama dengan itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan voting, dapat suara nanti, apakah nanti untuk tahun 2024, apakah mau jadi anggota DPR, mau jadi apa saja. Sehingga dia harus menjadi populer di tengah masyarakat. Nah, populernya masyarakat sekarang itu adalah Israel nggak benar. Kan itu. Jadi apapun, dan para pejabat ini mereka berlindung di bawah Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya penjajahan harus dihapuskan. Makanya saya bilang, jangan salah, ini bukan penjajahan. Yang ada itu adalah perebutan wilayah. Kalau bilang, tapi kita selalu mendengungkan penjajahan. Nah, kenapa memang ini? Ya karena untuk mendapatkan popularitas di masyarakat supaya memilih beliau kan, memilih mereka. Pak Mahfud sebagai ketua partai baru sudah sangat jelas dia ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya kasus Israel Palestina yang selalu berulang, ya mereka ikut arus mencari keuntungan sendiri dengan meneruskan ketidaktahuan kita tentang Israel, ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang Israel, itu digunakan terus. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan didukung oleh rakyat. Kan terus-menerus. Itu. Dan dipakai lagi sebagai legitimasinya bahwa kita berhutang budi kepada Palestina. Sehingga kita harus membalas budi. Padahal sebenarnya kalau saya melihat itu lebih banyak untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ini merugikan semua justru ke posisi negara. Jadi kalau sudah politikus yang bicara sudah susah, itu tidak bisa dipegang itu bahwa itu untuk negara, itu untuk diri pribadi, gitu Pak. Setuju. Nampaknya begitu ya. Jadi apa yang kita khawatirkan memang yang kami rakyat jelata, kebetulan di sini kita semua rakyat jelata semua, dan kita sama-sama teriak karena kita merasa ada yang nggak beres, sehingga kita teriak sama-sama dan kita memang berniat untuk kembali ke Pancasila, di mana seharusnya di dalam Pancasila ini kita tidak memihak baik itu Palestina atau Israel. Kita hanya menyajikan informasi dan kita memberikan perdamaian harusnya, bukan memihak. Tapi nampaknya kali ini Indonesia sudah kelewat batas ya.
Jadi bukannya gini Pak, memberikan perdamaian tapi memihak. karena gini Pak, ada sesuatu yang kita langgar yang sudah dibuat oleh para founding fathers kita. Kita diajar dulu bahwa kalau ada pemilihan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat sudah pasti orang-orang seperti Jenderal Tobing inilah yang dipilih, sudah dikenal. Tapi kita rubah jadi one man one vote. Kalau jadi one man one vote ya seperti sekarang ini, butuh dukungan sebanyak-banyaknya. Jadi sepanjang sistem kita masih one man one vote, jangan diharapkan itu akan membela rakyat, itu akan membela pribadi. Begitu, Pak. Makin jelas ya. Semakin jelas. Itu. Jadi isu Israel ini termasuk salah Iya, satu untuk penggiringan ke iya 2024 ya. Iya, betul. Untuk masing-masing pribadi. Mau anggota DPR kek, mau apa, sama. Oke. Itu. Oke, ini kita masuk ke Opung JJ, lalu ini Peta Maluku, lalu ini ya ke Oke, Opung JJ dulu, lalu Peta Maluku langsung supaya jangan skip waktu. Oke, Opung JJ langsung. Dan sekali lagi teman-teman mohon di subscribe Hagios Eropa dan di like, di subscribe dan di like karena seminggu ini kita akan live di Hagios Eropa. Ya, mohon teman-teman subscribe, like serta diviralkan, bantu kita pindah ke Hagios Eropa. Saya sedang siapkan satu YouTube lagi supaya kita tahu bagaimana getolnya para ini ya orang-orang khilafah ini untuk melakukan penggiringan dan berusaha membungkam semua informasi. Tapi saya harap Hagios Eropa ini cukup sakti akunnya karena akun Eropa ya. Oke, silakan Opung JJ. Oh ya, sorry. Ya, bisa di-unmute sekarang. Shalom.